Yang terhormat Dewan Juri Pelaksana Sersantara 2021, yang terhormat para panitia tim sukses pelaksana program Sersantara 2021 yang saya cintai, saudara-saudari dari Sabang sampai Merauke. Bismillahirrahmanirrahim. Utikum tahiyatan islamiyatan, tahiyatan min qalbil amik, tahiyatan li ahlil jannah, wahiyya assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama-tama puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, kesehatan, keselamatan sehingga kita bisa dipertemukan di bulan Ramadan 1442 Hijriah ini dengan keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat dan salam mari kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang penuh terang benderang seperti sekarang ini. Yang ketiga, saya Sepana Firkian, mahasiswa Universitas Darussalam Gontor, ingin memberikan sedikit ilmu pengetahuan dan juga pengetahuan kepada saudara-saudari yang insya Allah sangat bermanfaat dengan sebuah tema cara memanfaatkan waktu di bulan Ramadan versi santri milenial. Seperti apa yang kita ketahui, waktu bagi umat muslim itu sangat berharga dan juga sangat mahal sekali. Apalagi di bulan Ramadan ini, sungguh lebih berharga dan lebih mahal sekali. Salah satu kunci yang bisa kita ingat supaya kita tidak melalaikan yang namanya waktu, ada terdapat kata-kata mutiara yang membuat kita selalu ingat akan pentingnya waktu. Al-waktu athmanu minad dhahabi. Waktu itu lebih berharga daripada emas. Pertanyaannya, kok bisa waktu lebih berharga daripada emas? Padahal emas adalah sebuah barang yang sangat mahal sekali. Kalau kita pikir secara logika, apabila emas hilang, maka kita bisa membelinya kembali walaupun dalam harga berapapun itu. Tetapi berbeda dengan namanya waktu. Apabila waktu hilang walaupun 1 detik saja, maka waktu itu tidak bisa kita beli kembali dan tidak bisa kita ulang kembali. Sekaya apapun orang itu tidak bisa namanya membeli waktu itu walaupun 1 detik saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang mengingatkan kita akan pentingnya waktu. Terdapat dalam surah Al-Asr ayat 1-3, yaitu wal asr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya orang-orang berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Kecuali orang-orang yang beriman, yang mengerjakan kebajikan serta menasihati dalam kebenaran dan juga menasihati dalam kesabaran. Allah menjelaskan akan pentingnya waktu. Terdapat dalam surah Al-Asr ayat 1-3 itu. Maka dari itu, mari kita sadarkan kembali kepada diri kita akan pentingnya waktu. Selain terdapat surah Al-Asr, Rasulullah SAW juga mengingatkan kita akan pentingnya waktu, yaitu Rasulullah SAW bersabda, ada 2 nikmat yang dimana manusia tertipu di dalamnya, yaitu nikmat kesehatan dan juga nikmat waktu luang. Di sini Rasulullah SAW menjelaskan akan manfaatkannya waktu, karena kebanyakan dari umat Rasulullah SAW lalai terhadap waktunya karena terbawa oleh hawa nafsunya. Maka dari itu, mari kita introspeksi diri kita kembali akan pentingnya waktu. Selain terdapat dalam hadis,
juga ada kata-kata mutiara yang menjelaskan akan manfaatkannya waktu dan juga pentingnya waktu, sehingga kita lebih sadar kembali akan pentingnya waktu, yaitu al waktu kasaifi in lam taktahu qata'aka. Waktu itu bisa kita ibaratkan seperti pedang. Apabila kita tidak bisa manfaatkannya dengan sebaik-baiknya, maka waktu itulah yang akan membunuh kita. Waktu itulah yang akan membuat kita lalai, sehingga kita membuat perbuatan-perbuatan yang seharusnya tidak kita kerjakan. Ini bisa namanya mengurangi pahala kita di waktu Ramadan ini. Maka dari itu ada beberapa tips supaya kita bisa lebih produktif kembali di bulan Ramadan ini. Tips yang pertama yaitu mari kita tingkatkan ibadah kita di bulan Ramadan. Utamakan waktu ibadah kita di bulan Ramadan ini. Seperti apa yang kita ketahui, di bulan Ramadan ini pahala dilipat gandakan. Tidak hanya puasa saja, tidak hanya sholat saja yang kita kerjakan. Sebaiknya kita kerjakan yang sunnah-sunnah juga, seperti sholat duha, sholat tahajud, dan lain sebagainya, supaya pahala di bulan Ramadan ini bisa lebih banyak dan bisa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tips yang kedua yang bisa saya sampaikan yaitu mari kita hidup sehat dengan berolahraga di bulan puasa ini. Demi kelancaran berpuasa, mari kita jaga badan kita dengan sehat dengan cara berolahraga. Karena al-aqlus salim fil jismi salim. Akal yang sehat itu terdapat pada badan yang sehat. Dengan kita sering berolahraga, maka badan kita lebih sehat dan puasa kita lebih lancar. Dengan berolahraga juga, puasa kita lebih produktif, sehingga kita tidak bermalas-malasan di bulan Ramadan ini. Karena bermalas-malasan dapat mengurangi pahala kita di bulan Ramadan ini. Itulah tips yang kedua. Yaitu tips yang ketiga yaitu mari kita jauhkan perbuatan-perbuatan yang bisa membuat kualitas pahala puasa kita berkurang. Seperti apa yang kita ketahui, puasa Ramadan ini kita kerjakan sekali dalam setahun. Maka kita akan merugi apabila kita tidak memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara meningkatkan ibadah kita di bulan Ramadan. Tidak dengan mengerjakan perbuatan-perbuatan yang bisa mengurangi pahala puasa kita, seperti bermain game berlebihan, begadang, bermalas-malasan di bulan Ramadan, dan juga bergibah. Itulah yang bisa namanya mengurangi pahala ibadah kita di bulan Ramadan. Seorang Profesor Dr. Hamid Fahmi Zakasi mengatakan, di dalam puasa itu ada namanya puasa khos dan puasa khawasul khas. Puasa khos itu adalah puasa di mana orang-orang betul-betul menjaga tubuhnya, betul-betul menjaga dirinya dari segala hal-hal yang bisa membatalkan puasa, dan juga menahan dirinya dari segala maksiat, baik itu lisan, perbuatan, dan lain sebagainya. Tetapi berbeda dengan namanya puasa khawasul khas. Puasa khawasul khas adalah puasa jiwa kita. Tidak hanya tubuh kita saja yang berpuasa, tetapi jiwa kita juga harus berpuasa dari segala perbuatan-perbuatan yang bisa membatalkan puasa kita. Itulah yang bisa saya sampaikan dalam pidato ini. Semoga bermanfaat bagi saudara-saudari saya dari Sabang sampai Merauke. Sebelum saya menutup pidato ini, saya akan menyampaikan sebuah pantun. Bila ada jarum yang patah, janganlah simpan dalam peti. Bila ada kata-kata saya yang salah, janganlah simpan dalam hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.